Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, para jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta John Polesi Alek, Ketua Majelis Jemaat GKI Katunen, dalam kesempatan hari ini menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara sekalian, di mana kita pada hari ini yaitu akan melaksanakan ibadah perayaan Jumat Agung yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Dan dalam pelaksanaan Jumat Agung tahun ini berbeda daripada Jumat Agung sebelumnya, mengingat kondisi situasi bangsa dan negara kita bahkan dunia saat ini yang dilanda satu persoalan yang menjadi pergumulan dunia. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami pergumulan yang sama, yaitu akibat dampak daripada virus COVID-19 yang berdasarkan instruksi daripada pihak pemerintah dan juga himbauan daripada Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa gereja-gereja, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, bersama-sama mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai dari persebaran virus COVID-19 ini. Dan untuk itu, melewati kesempatan hari ini, Gereja Kalimantan Evangelis dalam hari ini Jemaat GKI Katunen akan mengadakan tayangan, yaitu pelayanan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus, itu menggunakan live streaming dan juga video YouTube dan WhatsApp untuk kebutuhan dalam rangka melayani daripada jemaat. Dan untuk itu mohon kesediaan daripada Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam rangka pelayanan ini. Dan kami dari pihak Majelis Jemaat memohon maaf, karena inilah yang dapat kami lakukan dalam rangka menjangkau, yaitu pelayanan kepada jemaat dan sekaligus dalam upaya mendukung memutus mata rantai, yaitu persebaran virus COVID-19 ini. Dan untuk itu, pada Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan hari ini saya mau sampaikan mulai dari sekarang, sebelum kita memulai ibadah, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk menyediakan, yaitu peralatan masing-masing berupa anggur dan roti. Apabila anggur dan roti yang biasa kita pakai di gereja itu tidak ada di rumah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana surat edaran daripada BPH Majelis Jemaat GKI Katunen, bahwa Bapak Ibu bisa mengganti dan bahkan bisa menyediakannya dengan menggunakan, yaitu teh atau roti basah atau roti kering. Untuk itu, sebelum acara ibadah ini dimulai, Bapak Ibu saudara sekalian untuk dapat mempersiapkan setiap peralatan-peralatan itu dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjamuan Kudus nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan salam daripada kami BPH Majelis Jemaat GKI Katunen dan bahkan dari semua pendeta-pendeta yang melayani pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan boleh menerima khotbah dan salam. Dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 27 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan salah kita, dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanlah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesalahanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak dapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawali aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian
demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Amin. Selamat pagi, Salam. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang menonton tayangan ini, saya mau mengajak kita semua untuk membacakan benar firman Tuhan yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam kerangka Hari Jumat Agung ini yang kita rayakan secara bersama-sama, meskipun kita di rumah masing-masing. Untuk itu firman Tuhan menjangkau Bapak sekalian dengan bacaan firman itu demikian dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai pada ayat yang ke-30. Terdiri dari 2 perikop, Yesus disalibkan dan selanjutnya Yesus mati. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh itu merayakan itu Jumat Agung pada hari ini. Meskipun pelayanan ini dari atas mimbar ini disampaikan kepada rumah-rumah jemaat, oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu menjangkau semua jemaat yang mendengar akan pemberitaan firman pada hari ini, dan menolong melawat mereka semua, hingga sekalian mereka yang mendengar mendapat kekuatan baru daripada Tuhan, semangat untuk boleh tetap tegar dalam menghadapi berbagai kenyataan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi dan pelengkapi hamba-Mu, karena hamba-Mu siap untuk menyampaikan benar firman-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekali lagi bahwa firman Tuhan untuk kita pada hari ini itu terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga pada ayat yang ke-30 yang akan saya bacakan demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagi-bagikannya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada 2 bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat sekalian yang menonton tayangan ini, Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sama pada ayatnya yang ke-30 terdiri dari 2 perikop, yaitu Yesus disalibkan dan selanjutnya Yesus mati. 2 bagian perikop yang menjadi bahan renungan kita pada saat pagi hari ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam rangka kita merenung ulang peristiwa penderitaan Yesus, yaitu saat ia mengalami penyaliban dan sampai pada hari matinya. Itu dalam rangka untuk mengingatkan saya dan saudara betapa penderitaan Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membebaskan saya dan saudara, yaitu dari ikatan kuasa dosa, dari penjajahan dosa yang menjajah saya dan saudara, yang terus memerintah saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan. Sehingga dengan demikian, peristiwa dalam rangka kita memperingati Jumat Agung, itu peristiwa kematian dari Yesus Kristus sendiri. Kita melihat bagaimana perjuangan-perjuangan Yesus yang telah ia lakukan. Ia menyediakan diri untuk mengalami penderitaan yang tidak harus ia tanggung, tetapi ia bersedia untuk menanggungnya. Ia mengalami penghinaan, ia mengalami caci maki, ia mengalami dera, bahkan tergantung di kayu salib, tanpa ia melawan, tanpa ia memberontak. Itu semua adalah karena ada satu tujuan, untuk menyelamatkan saya dan untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenung
itu bagaimana peristiwa demi peristiwa ini terjadi. Dan kita menghargai akan pengorbanan Kristus. Kita menghargai bagaimana kasih karya Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana perjuangan Kristus untuk membela saya dan saudara, untuk keselamatan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mendapat kasih karunia. Nah, kalau kita melihat dari bagian-bagian penting dalam nas ini, hampir tidak ada satu bagian dalam nubuatan dalam kitab suci yang tidak digenapi. Semua bagian-bagian dalam kitab suci tergenap. Artinya bahwa kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Raja, itu dia adalah pasti benar adanya. Meski Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang mengatakan bahwa tidak benar yang disampaikan itu. Tetapi kita tahu pasti bahwa Yesus sungguh dia yang disebut Mesias yang dijanjikan. Itu terbukti dari seluruh penubuatan telah digenapi. Oleh karena itu kita patut berbangga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Meskipun dalam suasana kita pada saat hari ini yang tidak mungkin untuk bersatu, tidak mungkin untuk bersama-sama dalam ruang gereja ini. Meskipun saudara melewati tayangan-tayangan yang kami sampaikan, Bapak Ibu dapat menyaksikan melewati tayangan yang sudah disediakan untuk menjangkau rumah-rumah, sehingga rumah-rumah menjadi gereja-gereja kecil yang diciptakan oleh Allah melewati peristiwa yang kita alami saat ini. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan seluruh saudara jemaat yang ada di rumah, kita jangan berkecil hati karena kita tidak dapat bersama-sama merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung ini. Itu ada di rumah gereja ini. Tetapi kita berbangga karena kita dapat menjadikan rumah kita menjadi gereja, tempat kita bersekutu, tempat kita menyembah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita bersyukur karena Allah telah menjangkau kita. Karena kita bersyukur karena Allah menyelamatkan kita. Kita bersyukur karena Allah bersedia mengorbankan diri untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya Jumat Agung yang kita peringati ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksi ulang tentang pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Mari segala sesuatu yang kita alami, kita terkurung beberapa waktu ini karena virus corona. Kita berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ini pun satu ruang bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ruang bagi kita untuk semakin mengintrospeksi diri kita. Ruang untuk kita bersama dan berkumpul dengan keluarga kita. Ruang untuk kita bersama-sama untuk tiap keluarga dapat berdoa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih dan rahmat Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian, dan saudara sekalian yang ada di rumah boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik memberkati saudara sekalian. Jangan takut dengan corona, tapi mari kita perangi corona dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dengan tekad hati kita untuk memutus mata rantainya, sehingga corona yang menjadi pergumulan kita sama-sama dapat selesai oleh karena kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di atas bersama. Memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari Jumat Agung, dan selamat kita akan
menjadi pemenang. Karena Yesus mati, tapi dia mati bukan mati, tapi dia akan pada saatnya dia akan bangkit menjadi pemenang untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita atas pelayanan firman Tuhan untuk kita. Dari Kidung Jemaat nomor 34, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita melakukan penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akanku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan oleh darahnya, yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam satu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru di bawah langit baru. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah,
kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Supaya kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pemeriksaan diri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh keampunan dosa, kekuatan, penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan bertanya. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jika demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jika demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah saudara-saudara sungguh hendak menyatakan syukur pada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jika demikian, jawablah, tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan kudus, Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak, saya memberikan kesempatan dan mempersilahkan kita untuk berdoa di dalam hati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus Anak-Mu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, para pemirsa sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti pelaksanaan perjamuan kudus ini, saya undang saudara Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan para pendeta dan pelayan yang hadir pada saat hari ini untuk dapat maju ke depan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, ikuti apa saya, masing-masing yang ada di rumah. Kita akan menerima perjamuan kudus secara serentak. Silakan saudara sekalian untuk mengambil roti dan anggur. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan karena dosa kita. Silakan makan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan karena kampunan dosa kita. Silakan minum. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita saat ini, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar sabda firman, dan kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia, di mana kami memiliki banyak sekali keterbatasan, kelemahan. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalaninya seorang diri. Terima kasih ya Tuhan, karena kami pada hari ini pula boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Engkau, menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau, dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih atas penebusan yang telah Engkau berikan kepada kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami kehidupan yang baru melalui kematian. Apa yang kami lakukan kiranya boleh berkenan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami pun pada saat ini mendoakan seluruh kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dengan latar belakang kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa setia menjaga, memelihara, bahkan menyertai jerih lelah kejuang hidup kami, memberkati kehidupan kami melewati setiap usaha dan pekerjaan kami, melewati apa yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin tidak akan menjadi sia-sia, melainkan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Kami juga mendoakan bagi semua orang yang pada saat ini menghadapi pergumulan yang berat, teristimewa dalam rangka kami mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah maupun gereja Kalimantan Evangelis untuk tetap diam di rumah, guna kami memutus rantai
COVID-19 ini, sehingga kami tetap hidup sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami juga mendoakan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan, teristimewa para hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Ada banyak pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah lapangan, entah itu bertatapan secara langsung dengan berbagai macam hal yang seharusnya sebagai manusia lahiriah kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran, tapi kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa-Nya, agar yang kami lakukan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga, memelihara, bahkan membentengi kehidupan para hamba Tuhan yang melayani di bidang kesehatan. Teristimewa pihak medis yang berjuang dengan kekuatan yang mereka miliki dengan mengandalkan Tuhan untuk bersama-sama merawat setiap orang yang sakit, baik mereka yang dinyatakan positif COVID-19 ataupun bagi mereka yang pada saat ini masih menempuh tahap pemeriksaan. Bahkan bagi kami yang juga tetap berjuang untuk dijauhkan dari virus corona ini ya Tuhan. Diberikanlah kami tetap semangat. Teristimewa bagi pihak medis yang dengan berjuang mengandalkan Tuhan bersama-sama untuk bisa melayani dengan sepenuh hati. Diberkati juga ya Tuhan setiap hamba Tuhan yang melayani di bidang-bidang yang lain. Kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, menjalani apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia, melainkan berkat yang kami peroleh. Bapa, di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin menyerahkan pula kehidupan bangsa kami, negara kami, para pemimpin kami, bahkan dunia ini di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap bertahan dengan mengandalkan Engkau, dengan percaya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya dengan pertolongan Tuhan. Berikanlah kedamaian, berikanlah kesejahteraan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami sehati sepikir seia sekata untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab kami meskipun pergumulan yang kami hadapi saat ini begitu sangat berat. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segala rencana hidup kami saat ini dan seterusnya. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami sekalian, bukan kehendak kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama sambil menyerahkan persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan melengkapi hitung jemaat nomor 179. Di
Kiranya Tuhan tidak pernah menutup berkat, tapi melalui segala apa yang terjadi di depan kami, berkat Tuhan terus mengalir dan pengasihan Tuhan terus ada. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semua dalam pengasihan Tuhan yang kudus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.